حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Rajab sudah ya. Baik, berarti kita masuk kepada ayat yang berikutnya dari kalam Syekhul Islam. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk ayat asma wa sifat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah itu menyukai, mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang tersusun dengan kokoh. Marsus, diros, yaitu diatur dengan rapi. Baik. Kata Syekh Al-Rasyid rahimahullah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dan seterusnya, ay yujahiduna fi sabilillah, yaitu mereka berperang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka, fi i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syarat mendapatkan kecintaan adalah apa? Jihadnya itu di jalan Allah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena dunia, bukan karena tanah, bukan karena harta dan yang semacam itu, bukan dalam rangka mencari kursi, kekuasaan dan sebagainya. Justru dari ayat ini saja, walaupun ayat ini banyak dibacakan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin, justru ayat ini membantah mereka sendiri. Kenapa? Ucapan imam mereka sendiri, Yusuf Qaradawi, di dalam surat Kabar, dengan potretnya dia mengatakan apa? Inna adawatana ma'al yahud laisat diniyah wa innama min ajlil ard. Permusuhan kita dengan Yahudi itu bukan karena agama, tapi karena tanah saja, tanah yang di Palestina itu. Berarti mereka bukan berperang di jalan Allah, tapi semata-mata karena keduniaan. Na'udzubillah. Kemudian kalimat berikutnya dia mengatakan waqad amarallahu ta'ala bil mawaddah wal mahabbati ma'al yahud wan nasara, dan seterusnya. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk cinta dan juga untuk kerjasama dan sama mawaddah mahabbah, yaitu saling cinta dan juga kerjasama dengan orang-orang Yahudi dan Nasara, disebutkan itu. Kata dia, tapi ini adalah batil. Baik. Qauluhu shaffa, kata firman Allah Ta'ala, shaffa, dalam keadaan berbaris rapi, yasufuna anfusahum indal qitali shaffa. Mereka membariskan diri mereka ketika berperang dengan sebenar-benar pembarisan. Bukan berarti betul-betul kita satu baris, wah nanti kalau ditembak dengan tembakan banyak ya mati semua. Bukan itu maksudnya. Tetapi masing-masing diletakkan pada tempatnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu, ingkana fil hirasah kana fil hirasah wa ingkana fis saqah kana fis saqah, yaitu dia diletakkan sesuai dengan ijtihad dari pemimpinnya. Kalau tiba waktunya berjaga-jaga maka dia setia di penjagaan. Kalau dia diperintahkan untuk fis saqah, di barisan belakang, maka dia di barisan belakang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Yahya, kalau amir menyuruh untuk mengurus masalah tibaqah, yaitu masalah masak-memasak, maka setia. Karena apa? Karena harus ada yang memasak. Kalau semuanya ada di medan perang di depan, siapa yang akan memasak? Siapa yang akan merawat orang sakit? Siapa yang akan menjaga keluarga-keluarga yang ditinggalkan dan seterusnya? Itulah yang dimaksud dengan shaffa di sini. Bukan betul-betul berbaris seperti barisan orang sholat di hadapan musuh. Bukan seperti itu. Tapi semuanya diletakkan sesuai dengan ijtihad sang pemimpin yang pandai. Qal wala yazuluna an amakinihim, yaitu mereka tidak pergi dari tempat-tempat mereka. Apakah semua orang boleh menduduki tempat sesuai dengan hawa nafsunya? Tidak, tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah dari pemimpinnya yang disyariatkan tentunya. Ka'annahum bunyanum marsus, seakan-akan mereka itu adalah bangunan yang tersusun rapi. Qad russa ba'dhuhu bi ba'd, sebagiannya itu telah dirapikan dengan sebagian yang lain. Ulziqa ba'dhuhu bi ba'd,
ditempelkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Seperti apa? Seperti bangunan yang yaitu batunya disusun dengan susunan yang rapi. Wa uhkim, dan dimantapkan. Laisa fihi furjatun wala khalal, tidak ada pada bangunan tadi itu lubang atau kecacatan. Rawal Imamu Ahmad min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun yadhakullahu ilaihim. Rasulullah bersabda, ada 3 manusia yang Allah itu tertawa kepada mereka. Bukan yadhaku minhum, tapi apa? Ila, menunjukkan Allah Ta'ala itu gembira, ridho, dan semacam itu. Dan Allah Ta'ala tertawa sesuai dengan hakikatnya. Ar-rajulu yaqumu minal lail, seorang pria yang dia itu bangun di waktu malam, yaitu maksudnya adalah qiyamul lail, dan tentunya masuk di dalamnya adalah wanita juga. Karena dalam hadis yang lain, hadisnya sahih, yaitu sang pria ini sholat malam kemudian membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak mau, maka matanya ditetesi air. Kemudian akhirnya istrinya pun ikut sholat. Kemudian sebaliknya juga, istrinya qiyamul lail, kemudian membangunkan suaminya. Kalau suami tidak mau, maka matanya ditetesi air. Akhirnya ngantuknya hilang, kemudian dia sholat. Ini Allah Ta'ala ridho dengan mereka, sebagaimana dalam hadis yang lain. Wal qaumu idza shaffu lis-shalah. Yang kedua adalah sekelompok orang ketika mereka berbaris untuk sholat. Ini Allah Ta'ala tertawa kepada mereka. Wal qaumu idza shaffu lil qital, dan sekelompok kaum apabila mereka berbaris untuk berperang. Rawahu Ibnu Majah. Untuk riwayat Ibnu Majah, dia itu dhaif, sebagaimana didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor yang ke-3453. Tapi apa? Dia memiliki pendukung di beberapa dalil tentang keutamaan masing-masingnya, walaupun tidak berupa Allah Ta'ala tertawa untuk mereka. Tapi masalah keutamaannya dengan lafaz-lafaz yang mendekati ini, ada beberapa dalil yang mendukung. Tayyib. Afadat hadhil ayah fadlal jihadi fi sabilillah. Ayat ini memberikan faedah tentang keutamaan berjihad di jalan Allah. Wa al-hassa alaih, dan dorongan untuk melakukan jihad di jalan Allah. Dan tentunya jihad yang terbaik adalah apa? Adalah thalabul ilm wa nasri al-haq, yaitu menuntut ilmu dan menyebarkan kebenaran, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam Miftah dari Sa'adah, dan juga Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Al-Ilm, dan juga Imam Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman, dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa, mengatakan ar-raddu 'alal mubtadi'ah mujahid fi sabilillah. Orang yang membantah ahlul bidah, maka dia itu adalah mujahid di jalan Allah. Dan banyak penukilan tentang masalah itu. Kenapa? Kalau mujahid, kalau orang mubtadi'ah dibiarkan merusak umat, jangan harap setelah itu akan tegak jihad yang benar. Justru akan kacau di medan perang. Dan itu sudah terlihat berkali-kali. Dan itu juga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau, apa itu Ar-Raddu 'alal Bakri. Ketika mubtadi'ah itu yang bangkit untuk memerang Tartar, kalah semua mubtadi'ahnya. Kenapa? Akidahnya tidak lurus, jalannya juga tidak benar, dan kemaksiatannya juga banyak. Maka bagaimana akan datang pertolongan? Nah, setelah mereka kalah, kemudian umat mengalami kelesuan, kemudian Syekhul Islam dengan murid-murid beliau mulai mendakwahkan akidah yang benar dan cara sholat yang benar, kemudian menyemangati masyarakat untuk mengikuti syariat Allah, sehingga apa? Jauh dari maksiat, jauh dari kebid'ahan dan kekufuran. Akhirnya apa? Setelah itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang sangat besar yang belum pernah dialami ketika menghadapi Tartar. Inilah menunjukkan apa pentingnya kita menghadapi mubtadi'ah lebih dulu daripada menghadapi orang-orang kafir di dalam medan perang. Dengan cara apa? Menyebarkan ilmu dan membantah kebatilan. Tayyibal wa afadatin nadba ila as-sufufi fil qital. Dan ayat ini memberikan faedah dorongan atau anjuran untuk berbaris rapi di dalam peperangan. Wa afadat isbatal mahabbati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini memberikan faedah ditetapkannya sifat cinta untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qawlu jami'is salaf, dan itu adalah perkataan seluruh salaf. Wa angkaratil jahmiyatu haqiqatal mahabbati minal janibain. Orang-orang Jahmiyah mengingkari hakikat kecintaan dari kedua belah pihak.
yang dicintai dan yang mencintai. Za'man minhum annal mahabbah la takunu illa limunasabah. Mereka mengatakan, karena mereka menyatakan atau mengira bahwasanya kecintaan itu tidak terbentuk kecuali karena adanya munasabah, yaitu kecocokan, kesesuaian. Bainal muhibbi wal mahbub, di antara yang mencintai dan yang dicintai. Wa annahu la munasabata bainal qadimi wal muhdas. Sementara tidak ada kesesuaian antara zat yang maha terdahulu dengan sesuatu yang baru. Dan ini dibantah panjang lebar oleh Syekhul Islam di dalam kitab beliau At-Tufa Al-Iraqiyah. Bahwasanya apa? Kesesuaian akan selalu ada antara apa? Antara Allah dengan para walinya. Allah mencintai demikian, maka walinya pun mencintai yang demikian. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak menyukai untuk Allah mengampuni kalian, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang? Langsung Abu Bakar As-Siddiq mengatakan apa? Bala uhibbu an yughfara an yaghfirallahu li. Bahkan saya suka untuk Allah mengampuni saya. Kemudian apa? Beliau memaafkan Mistah bin Usasah itu. Menunjukkan kesesuaian antara Allah dengan hamba yang terpilih itu ada. Allah membenci demikian, maka hambanya juga membenci demikian. Allah membenci demikian yang lain, hambanya juga seperti itu. Atau sebaliknya, sang hamba membenci perkara-perkara tertentu, ternyata Allah Ta'ala juga membenci perkara itu. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Anas ibn Nadir, atau Abu Bakar, Umar ibn Khattab, demikian pula Sahal bin Hunayf, dan Salman Al-Farisi dan lain-lain. Kisah kesesuaian antara hamba dengan Robnya di dalam perkara-perkara tertentu. Baik. Bahkan untuk diantara para makhluk saja kesesuaian itu ada, walaupun jenisnya berbeda. Yaitu apa? Sebagian manusia cinta pada kambingnya, kambing juga sayang kepada tuannya. Ada kesesuaian itu. Ketika terjadi apa? Kecocokan hati, walaupun jenisnya tidak sama. Tayyibqal tujibul mahabbah, karena tidak ada kesesuaian antara zat yang maha terdahulu dengan sesuatu yang baru yang mengharuskan adanya rasa cinta. Wa hadzal qaulu batil, dan perkataan ini adalah batil. Tarudduhu adillatul kitabi wa sunnatil mutakatsirah, dibantah oleh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang banyak. Tayyib. Kemudian kita kembali ke kalam Syekhul Islam di matanya itu, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud, dan Allah itu maha pengampun lagi maha mencintai. Ini kita mengambil salah satu penafsiran dulu. Mencintai atau boleh jadi dicintai, dua-duanya mungkin. Qauluhu al-ghafur, kata pensyarahnya, min abniyatil mubalaghah, termasuk bagian dari pola mubalaghah yang menyangatkan, sangat pengampun. Kasirul maghfirah, banyak memberikan ampunan. Wa aslu al-ghafar as-satar, asal dari ghafar adalah satar, yaitu penutupan, yaitu ditutupi. Ini kalam dari siapa? Ibnu Mandur, dan ini pendapat yang tidak cukup. Makanya ucapan Ibnu Mandur ataupun ucapan ulama yang sebelum dia ini telah dibantah oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya al-ghafar itu bukan hanya satar, tetapi apa? As-satar ma'a al-mahu, yaitu ditutupi dan juga sekaligus dihapus, dan juga sekaligus apa? Al-wiqayah, yaitu perlindungan. Makanya seperti apa? Helmet yang di kepala itu namanya adalah apa? Namanya adalah apa? Adalah mighfar. Dia bukan hanya untuk menutup kepala, tapi untuk melindungi kepala juga. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin. Buktinya adalah al-mighfar. Dia bukan hanya untuk menutup kepala, tetapi juga untuk wiqayah, untuk perlindungan kepala. Maka berarti maghfirah itu bukan hanya untuk menutup dosa, tetapi apa? Juga melindungi sang hamba tadi dari efek-efek buruk dari dosa-dosa tersebut. Tidak banyak gunanya kalau dosa itu hanya ditutupi, tapi kemudian apa? Tidak dihapus, dan efeknya itu masih terus menimpa dirinya. Ini tidak akan banyak berguna. Sementara kita ingin dosa kita ditutupi sekaligus apa? Dihapuskan, dan juga efeknya itu akan dihilangkan dari kita. Dan ini pula yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, bahwasanya al-maghfirah itu bukan hanya satar, bukan hanya satrul dzunub, tetapi juga satrul dzunub wa mahwu asariha, menutup dosa-dosa dan menghapus efek-efek dari dosa tadi.
menghapus kesan-kesan dari dosa tersebut agar kita tidak terkena bencana yang buruk disebabkan karena dosa-dosa tadi. Qal wa minhu al-mighfar. Di antara penggunaannya adalah istilah mighfar wa huwa titik sampai di sini, yaitu yang menutup kepala. Telah kita sebutkan, dia bukan hanya menutup kepala tapi juga melindungi kepala dari efek buruk, hantaman dan sebagainya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yaghfiru liman taba ilaih. Maka Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dia itu mengampuni orang yang bertaubat kepadanya. Mengampuni dosa bagi orang yang bertaubat kepadanya. Yasturu dzunubah, menutupi dosa-dosa dia, wa yatajawazu an khotoyah, dan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala al-maghfirah mahwu dzunub wa izalatu asarih. Yang namanya maghfirah, ampunan, itu adalah penghapusan dosa dan penghilangan kesan-kesannya. Wa wiqayatu syarrih, dan perlindungan dari kejelekannya. Nah, ini definisi yang bagus. Wa minhu al-mighfar. Di antaranya adalah mighfar, helmet kepala untuk di medan perang itu. Lima yaqi ar-ra'sa minal adza. Dikatakan mighfar karena dia itu adalah suatu benda yang digunakan untuk melindungi kepala dari gangguan. La kama dhannahu ba'dhum, bukan seperti yang diduga oleh sebagian orang as-satar. Iya, bukan sekedar satar, bukan sekedar menutupi saja tapi juga melindungi. Fal imamah la tusamma mighfara. Imamah yaitu surban, dia tidak dikatakan sebagai mighfar ma'asatriha, walaupun dia itu mampu menutupi kepala. Fala budda fi lafdzil mighfar minal wiqayah. Maka harus di dalam lafaz mighfar itu ada makna wiqayah, yaitu perlindungan. Baik. Ana lupa menukilkan bahwasanya ini ada di Jami'ul Ulum wal Hikam, di Imam Ibnu karya Imam Ibnu Rajab. Dan Imam Ibnu Rajab secara umum beliau mengambil dari syekhnya, yaitu siapa? Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengucapkan kalimat yang hampir sama dengan kalimat ini dalam Madarijus Salikin. Yang pertama muka surat 307 sampai 308. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita